Oke, kita juga. Ya, baik. Mau kantor camat, kantor desa, mari kita jalan. Kami menolak. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kuburan itu, situ terletak hasil alam. Jujur, kami belasan beberapa orang yang ada di Murukren, dan diserahkan saja dari hasil bumi itu, hasil alam itu. Jadi kalau mau jadikan tempat kuburan, saya sebagai orang muda saya tolak keras. Tapi kalau mau jadikan sekolah perikanan, saya salah satu orang muda yang mendukung itu. Jadi itu saja Bapak. Terima kasih banyak. Oke. Mohon kebijakan Bapak saya dipertimbangkan. Harapannya bisa dikasih kesempatan. Oh, bisa. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Asisten 2, dinas-dinas terkait, Bapak Desa, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan semua masyarakat yang ada di sini, tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang ada di sini. Oke, nama saya Emen Amara. Bahasa yang tempat saya tanggapi juga tadi, apapun yang terjadi kalau tidak dapat solusi harus dieksekusi. Macam tadi, mau tidak mau harus di situ. Ini bahasa diktator tidak bisa dipakai di negara demokrasi. Harus semua kita harus musyawarahkan bersama. Ini baru dapat solusi. Ini hakikat demokrasi. Tidak bisa seperti itu. Itu bahasa diktator. Negara demokrasi tidak bisa mengadopsi bahasa seperti itu. Ya. Yang ketiga, ini poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi saya setuju sebelum saya masuk ke pencemaran lingkungan. Yang pertama soal status tanah, sudah jelas bahwa masyarakat di sini menyetujui penyerahan tanah itu karena adanya kesepakatan bahwa di sini akan dibangun SMK, sekolah perikanan. Itu artinya masyarakat setuju kalau itu penyerahannya model seperti itu eksekusinya. Sekarang kalau eksekusinya model seperti ini, pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat. Yang itu hari kita sepakat tidak disepakati ya, tidak terjadi di eksekusi. Sekarang mau dijadikan lahan penguburan massal. Kira-kira lebih masyarakat ya. Itu baru betul. Karena ini tidak sesuai lagi dengan kesepakatan. Jadi melakukan pendekatan dulu dengan masyarakat. Sudah ada perubahan kesepakatan. Kira-kira lebih. Itu baru. Dan yang berikut. Soal pembersihan tadi, sebenarnya masyarakat tidak menghalangi pembersihan tadi, tapi tujuan dari pembersihan itu yang dihalangi. Bisa paham, Pak? Bukan pembersihan yang dihalangi, tujuan dari pembersihan itu yang dihalangi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin melihat dari aspek kultur, bagaimana ini jadikan pemakaman. Yang pertama, kita di sini kita sangat menghormati, kita punya arwah, kita punya leluhur. Bagaimana kita punya orang dikubur di air model seperti itu. Oh, loronen mata bisa minta makeran. Ini kita budaya. Saya pikir ini kita semua sama. Masa kita mau lepas kita punya orang ini di air yang model begitu pasang sampai di lutut? Bagaimana dengan kita punya orang-orang yang di situ? Ini yang pertama. Yang kedua tadi sudah sempat disinggung soal sadang. Amik emah ini nolain sia. Kalau mati karena COVID, apakah mau kubur? Tidak, mereka di sadang tempatnya. Tidak di situ. Tapi apakah karena COVID mereka di situ? Tidak bisa. Ada beberapa apa tertentu yang memang harus dispesifikasi. Jadi tidak bisa seperti itu Bapak Sekda. Jadi ini pun menjadi bahan pertimbangan. Tidak bisa. Ini alasan yang kedua penolakan. Tidak, yang ketiga. Tambah lagi Bapak Sekda. Yang ketiga ini soal mata pencarian. Mata pencarian masyarakat itu sudah sampai dijelaskan soal tadi. Ya, setuju. Ya, setuju. Tidak, saya hanya menekankan Bapak Sekda. Menekankan. Yang keempat, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya sudah disampaikan. Jadi saya pikir seperti itu. Saya pikir Bapak Sekda jangan pakai emosi, kita pakai kepala dingin. Kita di sini pakai musyawarah bersama. Mari kita diskusikan bersama. Kalau saya punya nada keras Bapak Sekda, saya punya nada yang seperti itu. Saya punya nada yang seperti itu Bapak Sekda. Saya minta maaf. Setuju Bapak Sekda. Tetapi kita rapat hari ini untuk kita mencari solusi yang terbaik. Setuju, ya setuju. Makanya dengar dulu Bapak Sekda. Sekda dengar dulu. Saya belum sampai ke sana. Saya belum menawarkan solusi. Saya belum menawarkan solusi Bapak Sekda. Saya belum menawarkan solusi. Iya, saya belum menawarkan solusi. Saya sudah katakan bahwa kita rapat. Betul. Setuju.
poin yang pertama di sana. Yang kedua, ini kan lahan, ini kan harus ada kajian. Poin yang penting dieksekusi berdasarkan potensi yang ada. Dia bisa dijadikan tambak, dia bisa dijadikan SMK. Kalau SMK tipis tambak memungkinkan sekali. Kenapa harus jadikan kuburan massal di situ? Ini kan tidak sesuai potensi yang ada di situ lagi, Bapak Sekda. Jadi saya pikir ini aspirasi masyarakat yang perlu didengar oleh pemerintah. Dan keputusan tidak boleh diambil sepihak. Masyarakat perlu dilibatkan. Karena kalau memang keputusan sepihak semacam tadi mau tidak mengeksekusi, maka ini tidak akan temukan solusi. Oke, terima kasih. Baik. Jadi saya sudah dengar semua apa yang disampaikan oleh ini keluarga besar semua. Jadi yang pertama saya sampaikan dulu permintaan maaf untuk Bapak PLH Bupati Mas Ida. Jadi ampunya tindakan tadi itu sebenarnya memalukan kita. Kamu belum apa-apa, kamu tuh pintu jalan untuk hormat. Tidak boleh, kita pembudaya tidak boleh begitu. Setelah saya masuk ke dalam sana, keluar baru saya lihat anak-anak tutup di depan. Jadi ini sebenarnya tidak boleh. Saya sudah kasih tahu tadi malam kan berusaha dengan ini kopi di rumah. Di kemana di rumah. Saya bilang sudah, nanti besok saya pulang kantor kita bahas itu. Nanti baru saya sampaikan kembali ke partai. Karena kemarin saya tidak masuk kantor. Ada kematian di Makassar. Jadi pertemuan di kantor kemarin saya tidak ikut. Tadi pagi ya Pak Selhat dengan teman-teman semua datang. Jadi tanpa diketahui saya, semua anak-anak muda sudah tutup pintu masuk. Jadi sebenarnya tidak boleh. Karena kami ke sana itu karena tanah ini kita sudah serahkan. Walaupun tujuan penyerahannya sebenarnya untuk sekolah, tapi sementara ini sudah menjadi aset Pemda. Kita di Melaka belum ada pengadaan tanah. Dan orang takut karena pengadaan tanah sekarang ujungnya perkara. Jadi orang tidak mau masuk penjara. Nah berikut, ya apa yang sudah dijelaskan tadi itu Pak PLH ini juga tidak artinya langsung mengambil keputusan memvonis bahwa harus di sana, artinya tidak. Ini kan masih ada kajian dulu di kabupaten. Nanti dilakukan pertemuan Bapak Sekda sebagai PLH Bupati dengan Musbida atau Forkompimda sekarang namanya, Pak Dandi, Pak Kapolres, Pak Kajari, semua dimusyawarahkan dulu. Terus ada tim pengkaji nanti kita lihat. Jadi kita tidak serta-merta harus langsung di sana. Terus berikut, kamu tidak boleh dihalang-halang untuk kami bersihkan di lokasi. Kita bersihkan dulu karena ini siapa mau bertanggung jawab kalau tanah itu terjadi pengurangan ukurannya, luasannya. Risikonya penjara karena ini sudah dicatat sampai dengan BPK, sampai dengan KPK menjadi aset Pemda. Jadi kalau tiba-tiba terjadi pengurangan karena makin hari yang digeser sedikit masuk tanpa terasa, sebagian sudah diambil oleh masyarakat. Dan ini resikonya berat untuk pemerintah. Kenapa tidak diamankan ini? Jadi ya ini saya mohon untuk dimengerti. Terus ya saya lihat tadi itu baik yang di Morukren maupun di Welasakar. Welasakar waktu kan masuk tidak keluar kembali ada. Jadi baik, jadi saya sudah dengar semua. Nanti saya juga akan komunikasikan dengan artinya Pak Sekda sebagai PLH Bupati ya untuk kita cari jalan keluar terbaik. Sekarang mungkin kita lagi nanti kumpul lagi para camat, para kepala desa untuk carikan solusi terbaik. Tidak bisa kami mengambil keputusan sendiri. Kita ke sini ke Morukren karena memang itu tanah sudah menjadi aset. Walaupun dulu kita punya keinginan untuk bangun sekolah perikanan, tapi tujuan itu tidak tercapai. Ya sekarang tanah itu ditelantarkan, dibiarkan. Jadi pemerintah bersihkan,
apakah boleh, apakah layak untuk kita jadikan itu pemakaman, karena sekarang ini kita tidak punya lahan khusus untuk pemakaman pasien COVID yang meninggal. Dan perintah dari atas seperti yang sudah saya jelaskan dari Pak PA tadi, bahwa Pak Presiden, Pak Gubernur memerintahkan untuk setiap kabupaten kota harus siapkan lahan khusus untuk makamkan atau kuburkan mereka yang COVID. Jadi saya sangka mungkin dari saya itu, dan minta pengertian baik dari keluarga besar semua, supaya kita pakai akal sehat, ya, kita jangan emosi. Boleh anak pendapat anak muda boleh, tapi nanti disalurkan secara baik supaya kita bisa bertimbang bersama. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan untuk puji Tuhan, kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketahui bersama kalau musim-musim pandemik seperti ini, kesehatan itu adalah nomor satu. Itu adalah nikmat yang tidak ketara daripada Tuhan. Baik, saya langsung saja akan saya sampaikan terkait kejadian hari ini. Boleh saya katakan ini adalah miskomunikasi. Apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah melalui beberapa pertemuan tidak tersosialisasikan dengan baik ke bawah. Akhirnya ada aksi protes penolakan kegiatan yang semula pagi tadi kita laksanakan sama-sama. Sudah disampaikan oleh dokter, sudah disampaikan oleh tokoh masyarakat yang ada di sini, Pak Sarmane, sudah disampaikan oleh Bapak Sekda, ya, bahwa memang penanganan COVID-19 itu harus benar-benar, tidak boleh abal-abal, tidak boleh asal-asal. Karena jika sudah terjangkit seperti di Surabaya, seperti halnya di Jakarta, seperti halnya di Bandung, apabila pemerintah daerah ini tidak siap segala sesuatunya, maka gelepotan akan dimakamkan di mana ribuan orang yang meninggal karena COVID ini. Sehingga pemerintah berpikir seperti ini. Nah, masyarakat mendukung, ya, tentunya harus didengar juga aspirasi. Evaluasi yang terjadi tadi pagi, masyarakat protes boleh, tapi menutup akses tidak boleh, menutup jalan, memblokir jalan dengan suatu alat itu tidak boleh. Kalau sekedar orang berkerumun di situ tidak melakukan pemasangan alat tertentu, boleh sebagai wujud protes. Maka tadi di sana sempat saya mengeluarkan agak keras sedikit suara saya agar masyarakat tahu bahwa menutup akses jalan umum itu termasuk pelanggaran hukum, sehingga itu tidak boleh dilakukan. Tapi kalau kumpul-kumpul banyak di situ dalam rangka melaksanakan aksi protes, itu adalah satu cara aspirasi. Dan yang paling benar adalah seperti ini, perwakilan datang menyampaikan aspirasinya, itu yang benar, ya. Kemudian pemerintah juga menanggapi. Saya lanjutkan, terkait masalah ini harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah, LSM, apabila ada tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk masyarakat semua. Kalau ini tidak ada wujud kerjasama saling pengertian, maka tidak akan terwujud yang namanya menyiapkan makam, yang namanya sosialisasi untuk mencegah tersebarnya COVID-19. Dokter memang menjadi garda terdepan masalah pengobatan, penanganan, ya, tindakannya. Tapi kita di lapangan ini setiap hari babinsa saya itu, ya, harus door to door datangi masyarakat supaya sosialisasikan memakai masker 3M, memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Baik, pada pertemuan hari ini kesimpulannya adalah kita tim gugus tugas termasuk nanti pemerintah memfasilitasi untuk melaksanakan koordinasi kembali. Kira-kira setelah dikaji secara menyeluruh, secara detail, apa efeknya terhadap masyarakat, ya. Dan masyarakat memberikan informasi. Kalau kita mau boleh dikatakan punya kerjasama yang baik, masyarakat memberikan informasi. Kira-kira di tempat mana
yang bisa digunakan untuk pemakaman korban COVID-19. Ya. Tidak sepihak, ini hanya bisa menolak tapi tidak memberikan solusi. Ya. Pemerintah juga tidak bisa memaksa, karena di situ ada hajat hidup orang lain. Jelas ini ya? Jelas. Nah, saya rasa itu saya sarankan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang, kemudian masyarakat juga menginformasikan mana tempat yang terbaik. Barangkali Pak Sarmadi juga punya wawasan apabila memang ada di Koba 5 ini mana tempat yang terbaik. Mungkin masyarakat juga bisa mengkomunikasikan, barangkali tadi RPA bisa dikoordinasikan kepada pihak-pihak tertentu yang ada di situ, bisa memberikan tempat yang jauh dengan kehidupan masyarakat supaya dalam waktu dekat ini memberikan tempatnya. Ya, itu mungkin solusi yang terbaik. Hal ini tidak bisa kita tunda karena instruksi dari Presiden itu sudah dikeluarkan sejak lama dan kita masih belum punya tempat pemakaman khusus korban COVID-19. Ya. Kalau masyarakat selalu menghambat, maka kita pemerintah juga memikirkan masalah masyarakat ini juga akan susah. Jelas ini ya. Jadi kita menghargai aspirasi yang seperti ini, tidak memaksakan seperti di sana tadi saya sempat keluarkan suara agak keras, itu memang tidak boleh seperti itu. Ya. Itu saran dari Pak Kapolsek juga betul. Mungkin setelah ini kita konsolidasi tim gugus tugas, termasuk saya ini tim gugus tugas penanganan COVID-19. Ya. Kemudian pemerintah juga memfasilitasi agar tim gugus tugas ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, termasuk penyiapan makam. Ini kami punya tugas. Saya, Pak Kapolsek, kemudian ada Dinas PU, Satpol PP, Dinas Perhubungan, ada Dinas Kesehatan sebagai tim penindakan. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada seluruh para hadirin pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Untuk tanah warga Koba 5 punya atau warga di Tamari punya, kenapa pemerintah? Makanya kan punya kewajiban untuk kami membersihkan kampung aset yang nanti kami fungsikan untuk apa ya kita omong aja. Terus yang saya katakan, dan ini perlu kami rapat lagi. Saya rapat dengan Forkopimda, dan untuk sementara saya tugaskan kepada tim gugus tugas baik kecamatan maupun desa untuk sosialisasi. Bahwa kita rapat hari ini hanya kita mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini sudah ditugaskan pada saat kami rapat di tingkat Forkopimda. Masih samanya Pak Bupati SBY. Ini kita menindaklanjuti ini. Tetapi kalau sampai kita menindaklanjuti kalau hambatan ada yang seperti ini, Pak itu dulu ngomong. Nah bukan itu ngomong hari ini dari saya deh. Ini perlu tim gugus tugas ini tingkat kecamatan, tingkat desa turun sosial. Dan hambatan seperti ini bukan hanya di belakang hari ini. Banyak kabupaten kota di seluruh Republik. Mana orang tua jadi bencana dari sini. Tetapi marilah kita duduk sama-sama untuk kita selesaikan ini dan cari solusinya. Solusinya seperti apa? Dan ini kita nyedang lempar saja masalah, solusinya tidak ada, terus kita bertanya dan mana? Pemerintah ini kan Melaka ini baru tahun 2013. Aset yang sekarang kita pakai masih aset 4 PM. Kita belum ada pengadaan tanah-tanah baru. Karena dunia sekarang ini kita beli tanah susah. Beli kesalahan kita masuk penjara. Makanya kita hati sekali. Kalau memang hari ini seperti ini, marilah kita duduk sama-sama, berikan kesempatan untuk kami. Hari Senin atau hari Selasa kami rapat lagi. Nanti kita rapat itu akan melibatkan camatnya, melibatkan kepala desanya. Tetapi jangan belum apa-apa sudah menunggu bahwa begini. Tidak ada lah. Dan dengan saya tidak ada kepentingan, saya omong ini benar. Ini nanti dia ada kepentingan kerja. Saya tidak ada kepentingan apa? Asal cuma pensiun sudah saya semakin
masa tua. Tetapi intinya hari ini belum kita putuskan. Tetapi masih ada waktu itu diputuskan. Dan hari Selasa atau hari Senin kami rapat di tingkat kabupaten, tim gugus tugas ini kami rapat, dan mulai hari ini besok dan seterusnya saya minta supaya tim gugus tugas kecamatan dan desa ini perlu harus disosialisasikan, terutama para dokter ini. Para dokter ini jangan hari Sabtu berangkat tutup dulu, itu mati. Orang lockdown, orang PPKM, ibu dokter, pak dokter itu keluar masuk itu melakukan. Kalau saya begini bisa kita marah terus lagi. Mereka jangan bawa penyakitnya sini. Oke, kita bubar dulu ya. Ya. Ada pertemuan lanjutnya. Dan sebelum kita bubar, saya menyampaikan terima kasih banyak atas penonton kita sekalian. Pada kesempatan ini juga kita berpenyampaian untuk kata-kata bisnis kita. Ada kata-kata yang berlebihan, ada kata-kata yang menurut ada di sekalian tidak berkenan. Pada kesempatan ini martabat bisa menyampaikan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bukan hanya kita mau masalah, tetapi kita juga mencari solusi yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana